Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wani Dayati dengan NIM akhir 58 dari kelas PPSI 2B akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai analisis kesalahan bunyi bahasa dan huruf pada teks WhatsApp. Yang pertama ada kata pengantar. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Kesalahan Bunyi Bahasa pada Teks WhatsApp tepat pada waktunya. Sholawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Penulis berterima kasih kepada Ibu Dr. Anda Tutugiyati M. Hum selaku dosen pada mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia karena telah membantu penulis untuk menyelesaikan makalah ini. Dari sanalah semua kesuksesan ini berawal. Semoga semua ini bisa memberikan sedikit kebahagiaan dan menuntun pada langkah yang lebih baik lagi. Meskipun penulis berharap isi dari makalah ini bebas dari kekurangan dan kesalahan, namun selalu ada yang kurang. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini semata-mata karena keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang positif dan membangun dari semua pihak agar makalah ini menjadi lebih baik dan berdaya guna di masa yang akan datang. Selanjutnya kita masuk pada bab 1 yaitu pendahuluan. 1.1 latar belakang. Kegiatan berbahasa selain melalui lisan juga melalui tulisan. Bunyi bahasa yang pada awalnya terwujud dalam bentuk bunyi akan terwujud dalam bentuk lambang bunyi yang biasa disebut dengan huruf. Dalam hal ini harus kita sadari bahwa huruf sebagai wakil bunyi atau lambang bunyi tidak akan mampu mewakili secara lengkap dan sempurna saat ini. Bahasa Indonesia digunakan oleh hampir seluruh rakyat Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan bahasa Indonesia merupakan bahasa pertama yang disepakati sebagai bahasa nasional kita, negara Indonesia. Karena hal ini, saya akan memaparkan materi mengenai kesalahan bunyi bahasa dan huruf pada teks WhatsApp yang berisikan bagaimana penulisan lambang bunyi atau huruf yang benar sesuai dengan bunyi bahasa yang dihasilkan. 2. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan bunyi bahasa dan huruf? 2. Mengapa kesalahan berbahasa dapat terjadi? 3. Bagaimana kesalahan bunyi bahasa dan huruf pada teks WhatsApp? Lalu, tujuan. 1. Mendeskripsikan bunyi bahasa. 2. Mendeskripsikan kesalahan berbahasa. 3. Mendeskripsikan kesalahan bunyi bahasa pada teks WhatsApp. 1.4 Manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan para pembaca dapat mengetahui dan dapat membandingkan perbedaan bunyi bahasa dan huruf, kemudian dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dalam berbahasa, digunakan sebagai bahan ajar dan bermanfaat dalam pendidikan. Selanjutnya kita masuk pada bab 2 yaitu pembahasan. Penelitian relevan. Pada jurnal yang dibuat oleh Kumi Kulsum tahun 2021 dari Institut Pendidikan Bandung IPI Garut yang berjudul Masalah Bunyi dalam Bahasa Masyarakat Indonesia, bunyi bahasa sering mengalami problematika karena adanya pergeseran fonem vokal, konsonan maupun klaster lain. Padahal huruf atau lambang bunyi atau fonem berfungsi sebagai pembeda arti. Masalah atau problematika yang terjadi ini disebabkan oleh banyaknya kosakata yang digunakan dengan arti dan maksud yang sama. Akan tetapi terdapat perbedaan fonem dari kosakata bakunya, sehingga masih banyak yang keliru dalam berkomunikasi untuk membedakan bunyi bahasa dan huruf atau lambang bunyi. Penelitian yang dilakukan oleh Umi Kulsum kurang lebih hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Namun yang membedakan adalah dari segi pembahasan dan media yang digunakan, serta lebih spesifik, yaitu masalah bunyi dalam masyarakat. Sedangkan peneliti menganalisis menggunakan media WhatsApp sebagai media penelitian kesalahan bunyi bahasa dan huruf. Lanjut pada landasan teori. Pembentukan vokal dan klasifikasi bunyi bahasa. 1. Vokal, konsonan, dan semivokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan. Pada pembentukan vokal tidak ada artikulasi, hambatan,
Untuk bunyi vokal hanya pada pita suara saja. Hambatan pada pita suara tidak lazim disebut artikulasi. Konsonan adalah bunyi bahasa yang dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat ucap. Dalam hal ini terjadi artikulasi. Lanjut pada bunyi vokal. Pengertian bunyi vokal adalah bunyi yang secara praktis termasuk konsonan, tetapi karena pada waktu diartikulasikan belum membentuk konsonan murni. Yang kedua ada bunyi nasal dan oral. Bunyi nasal dihasilkan dengan menutup arus udara keluar melalui rongga mulut, membuka jalan agar dapat keluar melalui rongga hidung. Bunyi oral sendiri dihasilkan dengan jalan mengangkat ujung anak tekak mendekati langit-langit lunak untuk menutupi rongga hidung sehingga arus udara keluar dari paru-paru keluar melalui mulut. Selain bunyi nasal, semua bunyi vokal dan konsonan bahasa Indonesia termasuk bunyi oral. Selanjutnya yang ketiga ada bunyi keras dan bunyi lunak. Bunyi keras mencakupi beberapa jenis bunyi seperti A. Bunyi letup tak bersuara, yaitu bunyi P, T, C, dan K. B. Bunyi geseran tak bersuara, yaitu huruf S. C. Bunyi vokal. Lanjut ada bunyi lunak. Bunyi lunak mencakup beberapa jenis seperti A. Bunyi letup bersuara, contohnya bunyi B, D, J, G. B. Bunyi geseran bersuara, yaitu bunyi Z. C. Bunyi nasal, contohnya M, N, Eng, En. D. Bunyi likuida, contohnya R dan L. E. Bunyi semivokal, contohnya W dan Y. Lalu yang terakhir ada bunyi vokal, yaitu A, I, U, E, dan O. 4. Bunyi panjang dan pendek. Bunyi panjang dibedakan dari bunyi pendek berdasarkan lama bunyinya tersebut diucapkan atau diartikulasikan. Vokal dan konsonan dapat dibedakan atas bunyi panjang dan bunyi pendek. 5. Bunyi nyaring dan tak nyaring. Pembedaan bunyi berdasarkan derajat penyaringan itu merupakan tinjauan fonetik auditoris. Derajat penyaringan itu sendiri ditentukan oleh luas sempitnya atau besar kecilnya ruang resonansi pada waktu bunyi itu diucapkan. 6. Bunyi tunggal dan rangkap. Bunyi tunggal dibedakan dari bunyi rangkap berdasarkan perwujudannya. Bunyi tunggal adalah bunyi yang berdiri sendiri dalam satu suku kata, sedangkan bunyi rangkap adalah dua bunyi atau lebih yang bergabung dalam satu suku kata. Semua bunyi vokal dan konsonan adalah bunyi tunggal. Bunyi tunggal vokal disebut juga dengan bunyi monofton. 7. Bunyi agresif dan ingresif. Bunyi agresif dibentuk dengan cara mengeluarkan arus udara dari dalam paru-paru, sedangkan bunyi agresif dibentuk dengan cara mengisap udara ke dalam paru-paru. Kebanyakan bunyi bahasa Indonesia merupakan bunyi agresif. Lanjut, jenis-jenis huruf. Huruf berdasarkan bentuknya, yaitu yang pertama ada huruf fonemis. Huruf fonemis yaitu huruf yang melambangkan satu bunyi seperti huruf Latin. B. Huruf silabis, yaitu huruf yang melambangkan satu suku kata seperti huruf Jepang atau aksara Jawa. C. Huruf holograf atau ideograf, yaitu huruf yang melambangkan bunyi satu kata seperti huruf Cina. D. Huruf piktograf. Huruf piktograf yaitu bunyi huruf yang dilambangkan dalam bentuk gambar atau lukisan seperti peristiwa pada relief manusia sejarah. 2. Huruf berdasarkan fungsinya. A. Huruf vokal, yaitu bunyi yang tidak disertai hambatan pada alat bicara. Hambatan hanya terdapat pada pita suara, tidak pada artikulator. Jadi, udara yang keluar dari paru-paru melewati pita suara dan tidak ada artikulator atau alat ucap yang menghambat seperti bibir, gigi, ataupun lidah. Yang termasuk bunyi vokal ialah A, I, U, E, dan O. A. Ada huruf vokal. Huruf vokal yaitu bunyi yang tidak disertai hambatan pada alat bicara. Hambatan hanya terdapat pada pita suara, tidak pada artikulator. Jadi, udara yang keluar dari paru-paru melalui pita suara dan tidak ada artikulator atau alat ucap yang menghambat, seperti bibir, gigi, ataupun lidah. Yang termasuk bunyi vokal ialah A, I, U, E, O, dan E.
B. Huruf konsonan. Huruf konsonan yaitu bunyi yang dibentuk dengan menghambat arus udara yang keluar dari paru-paru. Hambatan dapat terjadi pada sebagian alat bicara, seperti hambatan pada dua bibir, yaitu pada bunyi B, hambatan pada ujung lidah dengan menyentuh belakang gigi depan atas pada bunyi T, dan sebagainya. Lalu ada C, huruf semivokal. Huruf semivokal yaitu huruf antara vokal dan konsonan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, semivokal didefinisikan sebagai bunyi bahasa yang mempunyai ciri vokal ataupun konsonan. Bunyi ini mempunyai sedikit geseran dan tidak muncul sebagai inti suku kata. Yang termasuk bunyi vokal ialah bunyi Y dan W. Lalu masuk pada pembahasan. Pengertian bunyi bahasa. Bunyi bahasa merupakan unsur bahasa yang paling kecil. Istilah bunyi bahasa atau font merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu font atau yang biasa kita sebut dengan bunyi. Bunyi bahasa atau bunyi ujaran dihasilkan oleh acap manusia seperti pita suara, lidah, dan bibir. Bunyi bahasa atau bunyi ujaran adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia atau bunyi yang diartikan, kemudian membentuk gelombang bunyi sehingga dapat diterima oleh telinga manusia. Lalu ada pengertian huruf. Apa sih yang dimaksud dengan huruf itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, huruf adalah tanda aksara dalam tata tulis yang merupakan anggota abjad yang melambangkan bunyi bahasa. Dalam suatu huruf terkandung suatu fonem atau lebih, tergantung jenis aksaranya, dan fonem tersebut membentuk suatu huruf terkandung satu fonem atau lebih, tergantung jenis aksara, dan fonem tersebut membentuk suatu bunyi dari bahasa yang dituturkannya. Misalnya, bunyi bunyi B, lambangnya atau hurufnya adalah B. Bunyi L, lambangnya adalah L, dan seterusnya. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa huruf adalah lambang dari bunyi. Selanjutnya mengenai kesalahan dalam berbahasa. Kesalahan dalam berbahasa menurut tarikan tahun 1990 yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyebab interlingual atau penyebab intrinsik, yaitu pada dasarnya hal atau berbutir kesalahan terlihat sebagai bentuk kesalahan berbahasa yang bersifat dari inferensi bahasa yang telah memberi angin bagi analisis komprehensif atau anakon, atau adanya bawaan bahasa ibu. Yang kedua, penyebab intralingual atau penyebab eksternal, yaitu bukan bahasa ibu, tetapi kesalahan generalisasi mengenai kaidah-kaidah bahasa lingkungan yang disebabkan oleh beberapa faktor, antaranya yaitu yang pertama, asosiasi pintas yang bersifat spontan dan kebetulan, dan yang kedua, ketidakcermatan atau keserombonoan, yaitu mengikuti kaidah-kaidah yang diyakini atau diharapkan. Seperti pada contoh studi kasus yang peneliti angkat. Di sini ada pesan Arab pada aja pada ngoleti berita rangena, ngolet duit bae sing akeh nggo badan. Pada kesalahan bunyi ini terjadi perubahan fonem yang mengubah fonem vokal menjadi bunyi lain. Bunyi fonem E menjadi fonem I. Ngoliti salah, yang benar yaitu ngoleti. Hal ini disebabkan karena kebiasaan dari bahasa setempat. Selanjutnya, bayar sepira mengendi nek arep bayar, ndadak gawe duit disit aku. Pada kesalahan bunyi ini terjadi perubahan fonem yang mengubah fonem konsonan menjadi bunyi lain. Bunyi fonem K dan U dilambangkan dengan fonem Ki. Walaupun A dan Ki dibaca dengan aku, tetapi yang benar penulisannya yaitu aku, bukan Aki. Selanjutnya, pada teks WhatsApp, kamu jangan bersuara deh, aku mumet. Pada bukti tes WhatsApp yang saya ambil pada bulan Mei 2022, terdapat kesalahan antara bunyi bahasa yang dihasilkan dengan fonem atau lama yang dituliskan. Pada kesalahan ini terjadi perubahan fonem yang memubah fonem U menjadi fonem W. Bersuara salah, yang benar yaitu bersuara. Lalu ada kesalahan bunyi lagi pada kata WKWK.
Berdasarkan bukti yang saya ambil pada bulan Juni 2022, terdapat kesalahan antara bunyi bahasa dan lambang. Pada kata WKWK seharusnya dituliskan dengan bunyi WKWK, dilambangkan dengan bunyi WKWK karena fonem W adalah konsonan yang dibaca W. Jadi tulisannya itu ada huruf W dan E, tidak hanya lambang dari W dan K. Lalu pada bukti selanjutnya yang diambil pada bulan Mei 2022, terdapat kesalahan antara bunyi bahasa yang dihasilkan dengan fonem atau lambang yang dituliskan. Pada kesalahan ini terjadi penghilangan satu bunyi fonem yang seharusnya dilambangkan, tetapi tidak dilambangkan, yaitu fonem A pada kata H. Salah, yang benar H. Jadi penulisannya tidak hanya lambang, tetapi juga bunyinya. Bunyi pada lambang H dan pada lambang A. Lalu pada bukti yang terakhir ada di mana cepat. Pada bukti yang diambil pada bulan Mei 2022, terdapat kesalahan bunyi karena adanya perubahan fonem A menjadi fonem E yang disebabkan karena kecenderungan penggunaan bahasa yang gaul. Cepat salah, yang benar yaitu cepat. Selanjutnya pada bab 3 yaitu ada kesimpulan. Bunyi bahasa atau bunyi ujaran adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia atau bunyi yang diartikan, kemudian membentuk gelombang bunyi sehingga dapat diterima oleh telinga manusia. Kesalahan berbahasa dapat terjadi karena berbagai hal, salah satunya karena faktor internal dan eksternal yang terpengaruh dengan kaidah yang diyakini dan perbedaan cara pengucapan antar daerah. Kesalahan pengucapan bunyi bahasa dengan lambangnya atau huruf sering terjadi pada teks-teks WhatsApp yang tidak formal. Hal itu terjadi karena kebiasaan dalam mengetikkan yang menyebabkan terjadinya perubahan fonem satu ke fonem yang lain, sehingga membentuk fonem baru pada saat dibunyikan, seperti yang lazim diucapkan yaitu pada bunyi W. Selanjutnya saran. Setelah mempelajari kesalahan bunyi bahasa dan huruf atau lambang, alangkah baiknya kita menggunakan sesuai kaidah, tidak terpengaruh oleh logat, walaupun berbahasa secara lisan memang susah. Jika harus disamakan dengan berbahasa secara tertulis, dengan itu kita dapat berbahasa dengan baik dan benar tanpa adanya kesalahpahaman. Terakhir ada daftar pustaka. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan media dari jurnal Ibnu Kulsum dan dari internet. Lalu, penulis juga lampirkan beberapa bukti pencarian di internet dan bukti sumber data dari grup tidak formal yang peneliti miliki. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.